Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Agustina. Nomor pokok mahasiswa saya 1840201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam produk dan kemasannya. Tujuan pengujian kemasan. Tujuannya adalah agar produk kemasan yang diproduksi tidak mengalami masalah seperti dengan adanya kerusakan, perubahan warna, perubahan bau, dan juga perubahan kualitas. Pengujian ini menggunakan metode UHT atau Ultra High Temperature. Proses UHT atau Ultra High Temperature ini adalah perlakuan pemanasan hingga suhu 140 derajat Celcius selama 2-4 detik untuk memperoleh keadaan steril komersial. Pada perlakuan tersebut dapat membunuh mikroorganisme pada susu sehingga tercapai steril secara komersial. Proses UHT digunakan untuk menginaktivasi sel vegetatif bakteri melalui yang terdapat pada susu segar. Penggunaan temperatur yang tinggi bertujuan untuk menginaktivasi enzim dan mikroorganisme sehingga diperoleh umur simpan lebih panjang hingga mencapai 6 bulan. Keuntungan dari proses UHT diantaranya retensi yang lebih baik pada flavor dan komponen yang sensitif terhadap panas. Oke, selanjutnya yaitu peranan dan norma pengujian. Di antaranya adalah yang pertama, identifikasi bahan kemasan. Yang kedua, pertimbangan pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi penampakan bahan pengemas pada akhir pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan. Yang keempat atau yang terakhir, menentukan daya tahan pengemas melalui penanganan normal atau tidak normal. Oke, selanjutnya ini metode pengujian yang dikembangkan oleh industri. Pengemas yang tergabung dalam asosiasi. Di antaranya adalah yang pertama ASTM, American Society for Testing Materials. Nah, American Society for Testing Materials ini merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material produk sistem dan jasa. American Society for Testing Materials ini berpusat di Amerika Serikat dan dibentuk pertama kali pada tahun 1898. Selanjutnya yang kedua adalah TAPPE atau Technical Association of Pulp and Paper Industry. Nah, ini merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang terlibat dalam bidang paper yang mencakup beberapa bidang pengemasan. Technical Association of Pulp and Paper Industry ini didirikan pada tahun 1915. Selanjutnya yang ketiga adalah FPA, Flexible Packaging Association. Flexible Packaging Association ini merupakan jenis kemasan yang terbuat dari beberapa bahan seperti linear low density polyethylene atau LLDPE, nilon, PET, dan beberapa bahan lainnya. Flexible Packaging Association ini bersifat lentur dan dapat dipadu-padankan dengan bahan-bahan lainnya seperti kertas, aluminium foil, metallizing, ataupun jenis plastik lain yang dapat dicetak atau direkatkan. Selanjutnya yang keempat adalah ABA, American Boxboard Association. Selanjutnya yang kelima yaitu National Safe Transit Committee atau NSTC. Oke, selanjutnya, nah ini ada macam-macam produk dan kemasannya. Di sini yang pertama yaitu saya dengan kemasan kaleng. Ini contohnya. Nah, pada kemasan kaleng ini merupakan suatu cara untuk mengawetkan makanan
Tujuannya yaitu agar makanan tersebut tetap dalam keadaan bagus, kualitasnya saat mau dimakan, dan juga nutrisi tetap terjaga dengan adanya teknologi yang canggih maupun teknologi modern. Makanan pada kemasan kaleng ini bisa disimpan selama 5 tahun dengan kandungan nutrisinya dan rasanya yang masih sama. Oke, selanjutnya kemasan cup plastik. Di sini saya menggunakan kemasan Di sini saya menggunakan contoh kemasan cup plastiknya ini. Nah, pada kemasan cup ini merupakan suatu kemasan yang lebih fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Kemasan cup ini memiliki identitas sendiri pada penjual tersebut. Pada kemasan cup ini harganya juga sangat ekonomis. Di sini kemasannya mempunyai identitas sendiri, yaitu identitas ini ya. Nah, di sini ada kode yaitu polipropilen dengan kodenya 5. Selanjutnya kemasan styrofoam. Nah, ini kemasan styrofoam ya. Nah, di sini dengan kode 6 yaitu polistiren. Pada kemasan styrofoam ini terdiri dari butiran-butiran dengan tingkat kerapatan yang rendah, beratnya ringan, ada ruang antar butiran berisi udara, dan tidak bisa menghantarkan panas sehingga hal ini membuatnya menjadi isolator panas yang baik. Hal ini styrofoam dipilih sebagai kemasan makanan karena memiliki keuntungan seperti tidak mudah bocor, ringan, mudah, tidak mudah penyok saat dipegang, dapat menahan panas dan dingin, dan dapat mempertahankan kualitas dari produk itu sendiri. Kemasan styrofoam ini berfungsi untuk mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, dan juga harganya murah dan kemasannya ringan. Selanjutnya kemasan botol plastik. Di sini dengan logo polyethylene terephthalate dengan kode 1 yang berjenis plastik yang digunakan itu untuk sekali pakai saja. Pada kemasan botol plastik ini banyak digunakan sebagai kemasan berbahan cair. Kemasan botol plastik ini digunakan sebagai proteksi produk terhadap iklim, gesekan, tekanan, dan juga kondisi lainnya selama proses distribusi dan transportasi. Oke, selanjutnya kemasan botol kaca. Di sini saya menggunakan contoh kemasan botol kaca dari UC 1000. Pada kemasan botol kaca ini akan menjaga air untuk tetap segar, sehingga air di dalam botol kemasan kaca manfaatnya akan lebih terasa. Selain itu, botol minuman dari kaca akan membuat kandungan mineral dalam air tersebut lebih tahan lama. Jadi, jika kita meminum air dalam bahan kaca akan membuat tubuh lebih sehat. Selanjutnya, kemasan gelas plastik. Di sini saya menggunakan contoh dengan kemasan teh gelas. Pada kemasan gelas plastik ini merupakan kemasan yang lebih fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Pada kemasan ini juga memiliki identitas sendiri. Pada kemasan cup ini juga harganya sangat ekonomis. Selanjutnya kemasan teh kotak. Pada kemasan ini merupakan bagian dari teh kotak dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan, dan juga kemasan ini berbahan yang ramah lingkungan. Kemasan ini terbuat dari 75% bahan terbuat dari batang pohon dan 25%-nya lagi dari polietilen. Selanjutnya kemasan kertas nasi. Bisa dilihat ya, ini kemasan kertas nasi. Pada kemasan ini merupakan kemasan yang memiliki 2 lapisan, yaitu plastik tipis dan kertas. Dan juga kemasan ini sangat mudah dan praktis. Pada kemasan ini, pada lapisan
plastik tipisnya agar bahan makanan cair tidak mudah bocor dari kemasannya. Selanjutnya, kemasan saset. Sini saya menggunakan contoh kemasan sasetnya Sampo, dan di sini ada kode 7 order. Pada kemasan ini merupakan kemasan sangat praktis, mudah dikonsumsi, dan harganya terjangkau. Kemasan ini terbuat dari plastik dan kemasan ini berfungsi untuk melindungi produk makanan. Selain itu, pada pendistribusian produk juga lebih mudah bila dalam kemasan saset. Selanjutnya, kemasan kertas aluminium foil. Pada kemasan ini merupakan kemasan yang sangat mudah dan praktis. Kemasan ini terbuat dari aluminium foil karena untuk mencegah bahan makanan atau mentega coklat yang berminyak menyebar atau bocor keluar kemasan. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.